tuh harusnya nyadar kamu cacat. Adik aku tuh cantik. Aku ngerawat adik aku dari kecil, penuh dengan biaya. Gak bakal aku lepasin dia menikah sama laki-laki cacat sama kamu. Kamu gak lihat ini? Uang ini dari laki-laki mapan yang akan aku jodohkan sama adik aku. Kamu apa? Hah? Gak bawa uang, bawa masalah kamu kesini. Tahu? Kamu kesini gak usah jadi pengantin, jadi tamu undangan. Karena apa? Hah? Adik aku mau aku jodohin sama Mas Baim. Sore ini adik aku nikah sama Mas Baim, bukan sama kamu. Iya, udah cacat, miskin, kere. Ih, semuanya ada, Bud. Vira, kamu serius mau menikah sama orang ini? Dia sakit parah loh. Wajahnya aja seperti ODGJ, ya ampun. Orang miskin mau menikah nanti sore. Modal kamu itu apa, ha? Alhamdulillah banget ya. Nggak sia-sia selama 10 tahun ini aku menabung, berinvestasi. Alhamdulillah sekarang aku bisa bangun hotel semewah ini. Bahkan aku rela menunda pernikahanku demi asetku ini. Dan semua ini besok akan aku serahkan kepada calon istri aku buat kado pernikahan ini. Nggak nyangka banget ya, usiaku semakin bertambah, aku juga ingin asetku juga bertambah. Alhamdulillah ya Allah. Kamu lagi ngapain? Ini Mbak lagi potong jari. Oh ya, Mbak dengar-dengar kamu udah punya pacar ya? Iya, Mbak. Bagus lah, kalau gitu pacar kamu suruh kesini, kenalin sama Mbak. Mbak, pacar aku rumahnya jauh banget. Dek, jauhnya tuh berapa kilo? Mbak cuma ngingetin sebelum orang tua kita meninggal, nitip pesan ke Mbak kalau kamu disuruh menikah sebelum umur 30 tahun. Besok kan kamu udah umur 30. Iya, Mbak. Aku sama pacarku sudah berencana kita nikah 8 bulan lagi, Mbak. 8 bulan lagi. Dek, besok kamu tuh umurnya udah 30 tahun. Mau nggak mau, nanti sore pacar kamu harus nikahin kamu. Tapi, Mbak, rumahnya pacar aku tuh jauh, Mbak. Dek, ini pesan orang tua kita, wasiat. Emang kamu nggak mau nurutin permintaan terakhir orang tua kita? Tapi, Mbak, udah, pokoknya kamu hubungin pacar kamu nanti sore buat nikahan kamu. Kalau pacar kamu nggak datang ke sini buat nikahan kamu, Mbak siapin jodoh yang lebih baik daripada pacar kamu nanti sore. Mbak, gimana sih, Mbak? Udah, kamu denger kan? Ini pesan terakhir orang tua kita, Dek. Duh, Baim, duh, aku kok rapi banget, mau kemana ya? lah kamu mau kemana nak? Malah tanya aku sih. Aku sendiri juga gak tahu, duh. Ada apa, ada apa? Duh, kamu kerja di mana sih? Kok kamu punya mobil, punya motor? Hebat kamu ya. Kamu tuh ya bukan tetangga aku, masa kamu nggak update sekarang aku kerja di mana? Ya nggak tahu lah bro, kamu kan nggak pernah ngajak aku kerja. Aku ya alhamdulillah sekarang keterima sebagai manajer hotel. Hebat kamu ya sekarang jadi manajer. Oh ya tuh, ada lawan kerja nggak? Aku bisa jadi cleaning service, kebun, bos juga bisa. Kamu ngomong di saat waktu yang tepat. Karena apa? Karena hari ini hotel itu membuka lowongan sebagai cleaning service. Pas banget ya. Pas. Kira-kira gajinya berapa ya tuh? Ya kalau gaji cleaning service mah nggak seberapa, paling 2 juta 2 juta ya? Ada tapinya. 2 juta itu ketika training. Nanti kalau udah lepas training bisa tuh sampai 4 juta, 5 juta gitu. Kira-kira gajinya awal bulan atau akhir bulan ya? Ngawur kamu ya senormalnya aja lah. Gaji diberikan setiap awal bulan. Apa gini aja tuh, sekarang kan aku butuh uang, aku boleh minjem kamu dulu nggak 2 juta? Nanti kalau aku pas gajian ambil kamu aja gajianku. Dek, Iya, Mbak. gimana udah kamu telepon pacar kamu? Belum, Mbak. Kok belum? Gimana sih, Dek? Iya, gimana, Mbak? Ya udah sini, mana? Mbak Ajeng telepon. Mbak, jangan, Mbak. Kok jangan sih, Dek? Nanti sore kamu tuh harus nikah. Besok umur kamu udah 30 tahun, Dek. Mbak,
Kalau nanti sore aku nikah, kita itu perlu persiapan banyak, Mbak. Ada sewa dekor, sewa gedung, terus ada lagi rias. Banyak, Mbak, persiapannya. Nggak usah nyewa dekor, nggak usah nyewa gedung. Kalau rias, oke lah, nggak apa-apa. Yang penting tuh kamu ijab sah nikah nanti sore. Mbak, kebetulan tetangga kita ada yang pinter rias. Siapa? Putri, Mbak. Oh, Putri, ya, Mbak tahu. Ya udah, kamu telepon aja. Siapa tahu digratisin sama Putri, kan lumayan. Ya udah, Mbak, aku izin telepon Putri dulu ya. Ya udah. Mana? Udah ditelepon? Mbak, maaf banget. Aku nggak ada kuota, Mbak. Dek, kamu gimana sih, Dek? Kuota aja sampai nggak punya. Mbak minta tolong hotspotin dong. Kamu kan tahu Mbak juga nggak punya kuota. Ya, terus gimana dong, Mbak? Makanya Mbak pengen kamu nikah nanti sore. Biar apa? Biar pacar kamu bisa beliin kamu kuota. Pacar kamu kan kaya. Terus ini gimana dong? Yaudah. Mbak beli wifi dulu. Tunggu sini ya. Iya, Mbak. Butuh berapa tadi? 2 juta, Do. Ini kamu tak kasih lebih buat pegangan. Tapi yang penting kembalinya juga harus gini. Ini tak kasih 5 juta. Makasih ya, Do. Oke, Im. Oh ya, Do. Mulai kerja kapan ya? Dan nanti tak telepon kamu. Aku kan nggak punya kendaraan, Do. Ini loh kendaraan nganggur. Bawa sekalian. Makasih ya, Pak Edo. Siap, Baim. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Gimana? Sayang, kamu lagi apa? Ini aku masih kerja. Sayang, nanti sore kita nikah ya. Apa? Nanti sore kamu ngajak nikah aku? Loh, kok dadakan banget sih, sayang? Bukannya kamu pernah bilang sama aku kalau kita nikahnya itu 8 bulan lagi, sayang? Oh iya sayang, soalnya aku disuruh ketiga orang tuaku nanti sore kita nikah. Jadi ketiga orang tua kamu yang nyuruh kamu cepet-cepet nikah? Iya sayang, kamu nggak mau ya cepet-cepet nikah sama aku? Ya ampun, sayang. Kok dadakan banget sih? Iya sayang, kamu nggak bisa ya? Kamu keberatan ya? Enggak, bukannya aku nggak mau nikah. Tapi masalahnya aku belum persiapan sama sekali loh. Kamu bilang seperti itu, aku jadi sedih. Ya udah deh, kamu jangan sedih ya. Aku usahakan, sayang. Ya udah, aku tunggu. Hati-hati ya sayang. Aku sudah telepon pacarku. Semoga nanti mbakku suka. Gimana sih pacar aku? Kok dadakan banget sih nikahnya? Aku ini loh, belum persiapan sama sekali. Belum cari WO, dekor, calak juga belum. Aduh, sayang. Apa mungkin ketiga orang tuanya pacar aku itu pengen yang terbaik buat anaknya ya? Entahlah, aku juga bingung. Ya udah kalau gitu, aku mau persiapan dulu. Bisa-bisanya aku besok udah nikah. Halo Beb, ada apa? Put, kamu lagi apa? Oh, ini aku lagi istirahat. Loh, kamu sudah dapat kerjaan? Iya, aku udah kerja di Hotel Semarang. Baru diterima kerja kamu ya, Put? Ya, baru 2 hari ini sih aku training di sini. Doakan ya Beb, semoga aku bisa jadi karyawan tetap di hotel ini. Amin, pasti aku doain yang terbaik buat tetanggaku yang paling cantik. Oh iya, BTW kamu kok telepon aku, ada apa emangnya? Jadi gini Put, nanti sore aku mau menikah. Hah? Kamu mau menikah? Serius? Serius, kamu pulang ya. Kamu gimana sih Beb? Ngabarin aku dadakan banget. Ya aku gak bisa dong datang ke acara pernikahan kamu. Pokoknya kamu wajib datang. Hah? Harus wajib datang ke pernikahan kamu?
Ya gak mungkin lah Beb. Kalau aku mendadak pulang, aku bakal dipecat sama manajer aku di sini. Kan aku baru training 2 hari. Kamu alasan aja kalau nenek kamu meninggal. Oh, alasan nenek aku meninggal aja. Ide yang bagus itu. Ya udah deh, nanti aku coba izin sama manajer aku. Tunggu ya di rumah kamu. Nanti sore kan? Oke, Beb. Hari ini cukup cerah ya. Tapi sebelum berangkat, aku pastiin semua dah. Biar tidak ada yang ketinggalan. Loh, ini ngapain sih Putri? Pak, saya izin libur hari ini. Put. Dia kan anak training. Berani-beraninya izin. 2 hari lagi. Oh, neneknya meninggal. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, lagian juga dia lagi duka kan? Baim, Mbak Abel, kamu mau kemana? aku mau beli wifi, Im. Wifi, buat apa? Biasalah buat adik aku di rumah. Oh, buat adik kamu. Mending gini aja Mbak, kalau wifi-nya buat adik kamu, biar aku aja yang ngurus. Gratis. Serius? Serius, apa sih yang nggak buat adik kamu? Kamu tuh emang laki-laki yang pas buat adik aku. Yaudah, kalau gitu main ke rumah yuk. Aku kenalin sama adik aku. Ayo. Yuk. Hei, kamu buat iya. aku aja. Ini siapa sih pagi-pagi nelpon nih? Ganggu orang berangkat kerja aja. Ya Allah bos, kenapa pagi-pagi nelpon nih? Angkat ah. Ya, waalaikumsalam. Kenapa bos? Iya ini lagi mau berangkat. Hah? Itu kan deket desa aku bos. Terus aku nggak usah ke kantor. Oh, ya udahlah kalau kayak gitu aku putar balik aja. Oh, ya udah bos, tunggu di situ. Oke bos. Ya, waalaikumsalam. Astagfirullah. Mas kena mas. Dikit kok Mas. Astagfirullah, untung aja nggak parah. Mas, kamu kok di tengah jalan sih mas? Gak apa-apa Mas, seandainya ada yang mau nabrak juga aku pasrah kok Mas. Bukannya seperti itu mas. Mas kan kondisinya seperti ini. Lain kali kalau bisa jangan di tengah jalan. Membahayakan mas, juga membahayakan pengendara lain. Ya udah gini mas, ini saya ada sedikit rezeki buat mas ya. Mas kan juga masih muda, jangan punya pemikiran seperti itu. Iya Mas, makasih ya. Sama mas. Kenalin, ini Mas Baim yang mau pasang wifi rumah kita. Vira Mas. Baim. Dek, Mas Baim ini laki-laki yang akan Mbak jodohkan untuk kamu, Dek. Maksudnya Mbak? Iya, Mas Baim, ini Vira adik aku. Iya Mbak. Mbak, tapi barusan aku udah telepon pacarku Mbak. Dia mau kesini Mbak sore ini. Kamu telepon pacarmu? Katanya nggak ada kuota. Tadi aku keluar sebentar ke tetangga numpang wifi Mbak buat telepon pacarku. Ya udah, pacar kamu suruh kesini aja.
kita lihat siapa yang lebih pantas buat kamu. Kok gitu, Mbak? Dek, Mbak tuh mau kamu dapat yang terbaik. Mbak yakin Mas Baim ini yang terbaik, Dek. Mas, kasih tahu adik aku, berapa gaji kamu? Gaji aku sedikit sih mbak, cuma 5 juta. 5 juta, Dek, per bulan. Banyak loh, Dek. Mbak, kalau Mbak suka sama Mas Baim, ya udah kalian nikah aja, Mbak. Apa-apaan sih kamu, Dek? Berani sekarang kamu ngomong kayak gitu ke Mbak? Kamu nggak ingat waktu kamu kecil, Mbak yang nyusuin kamu, Dek? Ya terus gimana dong, Mbak? Udahlah mbak, jangan berantem sama adik kamu. Ini uang 5 juta buat kamu sama adik kamu ya. Kalau dia punya pacar, nggak apa-apa, suruh kesini aja. Nanti kita lihat siapa yang terbaik untuk adik kamu. Dek, lihat laki-laki mapan di depan mata, Dek. Kamu ngarepin apa sama pacar kamu? Udah ditelepon susah, nggak kesini-kesini. Udahlah yang pasti aja, Dek. Uang udah di tangan. Sekarang tinggal kita panggil tukang rias, beli cincin. Cukup ini, Dek. Nggak usah ngarepin pacar kamu. Mbak, tunggu dulu, Mbak. Nanti sore pacarku pasti datang, Mbak. Kalau nanti sore pacar kamu nggak datang, kamu harus nikah sama Mas Baim. Yaudah, Mas, mau duduk dulu di dalam? Kamu aja mbak, kamu ambilin minum kayak atau apa? Gak peka banget sih. Lupa aku, yaudah. Silakan duduk, Mas. Sepertinya penampilan aku ini sudah cukup sederhana. Jadi hari ini waktunya aku ngeprank pacarku. Tapi masa aku ngeprank cuma gini aja sih? Oh ya, kira-kira mobilku aman nggak ya? Aku taruh di sana. Astagfirullahaladzim, di sini ada orang. Mas, kamu sakit apa, Mas? Sebenarnya aku nggak sakit mas, Duh, nggak sakit kok di kursi roda. cuman dengan cara ini aku sering dapat uang dari orang-orang. Jadi kamu ngemis, Mas? Ya begitulah mas. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu ini masih muda loh. Ngapain kayak gini, Mas? Cari uang yang halal dong. Aku udah pasrah mas. Pasrah gimana? Kan tahu sendiri, sekarang cari kerja susah mas. Udah, gini aja. Kamu mau nggak kerja sama aku? Kerja apa mas? Di hotel? Di hotel? Iya. Ya mau lah mas. Oke. Soal itu kita bahas nanti ya. Tapi aku boleh nggak pinjam kursi ini? Loh, gimana sih mas? Kan masnya nggak sakit. Jadi gini, Mas, aku hari ini mau ke rumah pacarku. Aku mau ngeprank dia. Seolah-olah, iya Mas, seolah-olah aku jadi orang sakit gitu. Masnya mau pura-pura? Ya seperti itulah. Nanti aku bantu ya, bantu dorong maksudnya. Iya mas. Ini ada sedikit uang buat kamu. Masih ya mas. Nanti kalau berhasil, kamu tak ajak kerja di hotel ya. Siap mas. Ya udah, coba. Kamu masih sehat gini kok, naik kursi roda. Waduh, ternyata gini ya rasanya naik kursi roda. Ayo Mas, dorong Mas. Rumah pacar aku itu RT 3 Mas. Kamu tahu nggak RT 3? Oh RT 3 di sebelah sana kayaknya mas. Ya udah, yuk ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vira, kamu serius nanti sore mau menikah? Iya Putri, aku minta tolong ya, nanti aku bantuin make up ya. Tenang aja masalah rias. Oh, ini udah ada calon suami kamu. Bukan Put, salah, bukan ini. Pacar aku belum datang. Lah terus dia siapa? Dia temennya mbakku, tukang pasang wifi. Kok outfitnya seperti mau lamaran sih sama kamu? Ya udah deh kalau gitu aku numpang kamar mandi dulu ya, udah kebelet. Oh iya Put. Vira, kamu kok bilang gitu sih sama mbak tadi? Kamu bilang aku tukang wifi. Kamu boleh ya nolak cintaku, tapi kamu nggak seharusnya merendahkan diri kayak gitu. Mas, tadi kan mbak bilang kalau kamu tukang wifi, gimana sih? Aku itu bukan tukang wifi ya, tapi mau menguruskan rumah kamu ini supaya ada wifi-nya. Pekerjaanku itu manajer ya.
Bodo amat. Kamu itu seharusnya seneng bisa kenal sama aku, bisa menikah juga sama aku. Seharusnya kamu itu bahagia. Wanita di sana loh, nggak seberuntung kamu. Halo, Mas. Emangnya kamu itu siapa? Hanya manajer udah sombong kayak gini, Mas. Emangnya pacar kamu bos? Ya, setidaknya aku cinta sama pacarku. Buat apa cinta kalau nggak pada uang? Bodo amat lah. Mas Baim, ini Mas minumnya. Maaf, kita nggak punya gelas, Mas. Makanya aku berharap Mas Baim mau menikah sama adik aku, biar bisa membantu perekonomian kita, Mas. Gini loh mbak, aku sih bisa aja bantu keuangan keluarga kamu ya. Tapi masalahnya adik kamu aja nggak suka sama aku. Mas Tembe, ini kamu Mas Tempe? Dek, ini siapa? Pacar kamu? Enggak, Mbak. Enggak pacar aku, Mbak. Sayang, aku ini pacar kamu. Ih, apaan sih pegang-pegang? Mas Tempe, kamu bukan pacar aku ya, Mas? Ih, apaan sih kamu? Dek, kamu yang bener aja, Dek. Kamu mbak jodohin sama laki-laki mapan. Kenapa kamu milih pacar kayak gini sih, Dek? Mbak, aku minta maaf, Mbak. Mas Tempe, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu selama ini cacat, Mas? Kamu cacat sejak kapan, Mas? Kalau aku bilang sama kamu, aku yakin kamu gak bakal mau sama aku. Mas, setidaknya kamu itu komunikasi. Tadi kamu telepon gimana? Baik-baik saja, Mas, semuanya. Apa kamu tadi gak dengar waktu telepon, ha? Aku bilang, aku tuh belum persiapan, Dek. Ya ini keadaanku seperti ini, makanya aku belum siap nikah sama kamu. Mas, aku nungguin kamu. Dari lama aku pacaran sama kamu, buat hari ini nikah sama kamu. Tapi apa nyatanya? Aku minta maaf sama kamu, please. Mas Tempe, denger aku ya, Mas. Aku nolak cintanya dia. Demi apa? Demi kamu. Tapi nyatanya apa? Kamu pembohong. Kamu cacat, gak berguna, Mas. Jadi kamu udah gak cinta sama aku? Hah? Mas, lepasin aku. Kalau keadaan kamu cacat seperti ini, terus gimana, Mas? Nasib aku, Mas. Kamu denger nggak? Dek, kayak gini laki-laki yang kamu banggain ke Mbak. Hah? Kamu tuh harusnya nyadar kamu cacat. Adik aku tuh cantik. Aku ngerawat adik aku dari kecil, penuh dengan biaya. Nggak bakal aku lepasin dia menikah sama laki-laki cacat sama kamu. Sayang, tolong sayang. Nggak. Mbak, tolong Mbak, restuin aku Mbak ya. Nggak. Please. Nggak. Kamu nggak lihat? Hah? Kamu nggak lihat ini? Uang ini dari laki-laki mapan yang akan aku jodohkan sama adik aku. Kamu apa? Hah? Nggak bawa uang, bawa masalah kamu kesini. Tahu? Sayang, tolong sayang, please. Kasih aku kesempatan sayang. Kesempatan apa? Kesempatan apa? Ini kamu cacat. Kamu sudah gak guna, Mas. Aku bisa sembuh sayang. Kapan? Kamu percaya sama aku? Kapan? Kita nikah nanti sore. Kapan, Mas, kamu sembuhnya? Ya udah, biar kamu nggak rugi, kamu kesini nggak usah jadi pengantin, jadi tamu undangan. Karena apa? Hah? Adik aku mau aku jodohin sama Mas Baim. Sore ini adik aku nikah sama Mas Baim, bukan sama kamu. Vira, orang ini siapa? Mau minta sumbangan? Bukan, Put, bukan. Terus ini siapa, Mbak Abel? Ini Put, pacarnya adik aku yang mau nikah nanti sore. What? Vira, kamu serius mau menikah sama orang ini? Dia sakit parah loh. Wajahnya aja seperti ODGJ. Ya ampun, kamu gak tahu perjuangan aku dari Semarang pulang demi menghadiri acara pernikahan kamu sama orang gila kayak gini. Ini cacat loh, ya ampun Vira. Stres kamu ya? Iya, Put. Aku selama ini dibohongi, Put. Dia udah cacat, miskin, kere. Ih, semuanya ada, Put. Laki-laki brengsek. Maksud kamu apaan bohongin Vira? Aku itu kerja di hotel, di telepon Vira, suruh rias wajahnya Vira buat nikahan sama kamu.
Tapi kalau nikahan sama kamu ini nggak bakal ada uangnya kan? Kamu tahu riasan aku tuh mahal. Oh, orang miskin mau menikah nanti sore. Modal kamu itu apa, ha? Nggak usah pegang-pegang adik aku. Ih, Dek, makanya kamu itu nurut sama Mbak. Mbak tuh nggak mungkin, Dek, salah ngasih masukan ke kamu. Mbak jodohin kamu sama laki-laki yang tepat. Nah, mendingan sama orang ini, tukang pasang wifi kan? Mendingan sama orang ini, uangnya banyak, sempurna, bisa jalan, nggak kayak orang ini. Mas, kalau aku jadi kamu ya, kurang ajar banget ya. Kamu di sini tuh gak dihargain. Vira! Vir! Kamu kesini bawa apa? Hah? Bawa duit? Kamu kesini tuh cuma bawa masalah, tau nggak? Mbak Adel jadi sini itu mau numpang hidup sama kamu. Saya cinta sama adik kamu, Mbak. Cinta nggak bikin kenyang. Zaman sekarang uang. Cinta bisa bayar dekor, hah? Bisa bayar rias. Saya punya uang. Mana? Hah? Kamu jalan aja nggak bisa. Uang dari mana? Maling. Lagi pula kamu kesini masa gak malu sih, ha? Vir, tolong Vir. Vira, kamu kena guna-guna sama orang ini. Jangan pegang aku, nanti aku ketualan catat seperti kamu. Vir. Dek, mending kamu suruh pulang ini pacar kamu. Mbak, tolong. Jangan bikin malu sama tamu undangan yang lainnya, Dek. Kalau calon pengantin kamu cacat kayak gini, suruh pulang sekarang juga. Udahlah Mas, kamu pergi aja Mas. Fir. Aku sudah nggak mau lagi sama kamu Mas sampai kita putus Mas. Udah kamu pergi aja. Kok putus, Vir? Enggak, aku nggak mau putus sama kamu. Sinting, kamu gak usah narik-narik tangan aku. Kamu pulang ongkos. Nih, aku ongkosin. Gaya banget kasih ongkos nggak mau. Sekarang juga kamu pulang. Udah kamu pergi. Kamu pergi. Syukurin. Dasar kamu ya udah cacat Kamu ngerepotin kan aja. harusnya nih minum sekalian minum. Sekali kamu minum minuman mahal ya. Orang cacat sini bikin masalah tahu gak? Vira itu mau bahagia sama tukang wifi, pakai dirusakin sama dia lagi. Usir dia Mas sekarang juga. Jalan aja nggak bisa, sosokan mau nikahin Vira. Udah, kamu sekarang pergi. Nih, bawa nih. Gratis buat kamu. Gembel. Jalan aja susah. Udahlah, pokoknya kita siap-siap aja mau menikah. Yaudah, yuk. Yuk. Nih, Mas. Mas kan tadi yang di atas kursi roda. Ya emangnya kenapa? Kok sekarang udah bisa jalan? Lagian juga siapa yang sakit? Kamu nipu aku ya, Mas? Kok nipu sih Mas? Tadi kan aku udah beri kamu uang. Kan aku nggak minta, kan kamu yang ngasih. Coba lihat Fir, ngapain orang cacat itu masih di sana? Mungkin dia mau melihat kamu menikah dengan orang wifi itu. Udahlah Fir, lupain aja orang itu. Kok bisa ya kamu kenal sama orang cacat, gembel, miskin lagi? Heran aku sama kamu, kayak di sini nggak ada laki-laki yang mapan aja. Iya Put, semuanya itu aku dibohongi Put. Aku nggak tahu Put. Makanya kamu itu sekali-kali keluar rumah biar jadi orang luar, bukan di dalam kamar terus. Ya kayak gitu. Kamu kenalannya sama orang cacat. Dek, benar kata Putri teman kamu. Mas Baim aja nggak malu ikut makan di rumah kita. Mana makannya lahap lagi, Dek. Padahal Mas Baim tahu sendiri kan, tadi ngasih kita uang banyak banget. Ya itu namanya Mbak orang kaya, nggak gengsian. Dia kalau makan apa adanya, nggak kayak orang cacat itu. Makanya pasti pilih-pilih, ngerepotin tau nggak? Putri. Loh, Pak Manajer kok sampai di sini? Kamu dapat undangan? Maksudnya itu Pak, itu neneknya Vira udah dimakamin, tapi udah 1 tahun yang lalu sih katanya meninggalnya. Put, yang tenang. Aku sebenarnya udah tahu kok kalau kamu itu lagi bohong. Bohong apa? Nggak bohong. Tapi jujur ya Pak, aku di sini tuh mau menghadirin acara pernikahannya Vira. Iya, nggak apa-apa. Lagian juga kamu juga baru training kan? Nggak apa-apa kan? Nggak dipecat kan? Aman, Put. Alhamdulillah. Nih loh Fir, manajer hotel aku. Dia baik banget. Nggak kayak si cacat gembel itu. Put, ngomong-ngomong, kamu ada masalah apa sih sama orang cacat itu? Oh itu Pak Manajer, dia itu mau menikah sama temen aku. Masa dia nggak ngaca? Udah cacat.
penampilannya nggak oke banget, ngerepotin kalau bisa-bisa menikah sama sahabat aku. Mungkin dia mau numpang hidup. Kamu tahu gak itu siapa? Kan udah aku jawab, dia kan mau nikah sama si Vira. Emang Pak Edo kenal sama orang gembel itu? Apa jangan-jangan dia itu ya gembel di hotel kita yang di Semarang ya? Oh iya lupa, kamu kan karyawan training ya. Jadi kamu belum tahu silsilah dari perusahaan kita ya. Put, Emang dia siapa sih? orang yang kamu hina habis-habisan tadi itu dia CEO hotel kita. Dia bos di hotel kita. Ya ampun Vira, ini gimana sih? Ini gara-gara kamu ya? Mending daripada karir kita nggak selamat, kamu segera minta maaf deh. Gara-gara kamu ya Vir? Bos, maafin aku bos. Aku tadi itu gara-gara si Vira tadi aku menghina kamu bos. Maafin aku ya bos. Bos jangan pecat aku ya bos. Aku baru training 2 hari di hotel kamu loh bos. Please bos, kok kamu diem aja sih? Apa kamu bisu dari tadi nggak ngomong? Bos, tolong jangan pecat aku ya bos ya. Ini semua gara-gara Vira biatoroknya. Mas Tempe, aku minta maaf, aku nggak tahu kalau kamu pura-pura cacat kayak gini, Mas. Tujuan kamu apa, Mas? Kamu tuh gimana sih Vira? Gara-gara kamu aku jadi menghina bosku sendiri. Apa kamu bilang? Jadi kamu kerja di hotel aku? Iya bos, aku jujur, aku baru 2 hari training di sana. Oh, pantesan ya? Pantesan aku nggak pernah lihat kamu ya? Kamu baru training? Iya bos, itu berkat Pak Edo manajernya yang nerima aku di sana. Oh ya Vir, maaf ya, aku nggak bermaksud pura-pura cacat. Enggak, aku kesini tuh karena mau ngeprank kamu. Karena kamu dadakan banget ngajakin aku nikah. Tapi kan aku nggak ngeprank kamu, Mas. Vira, asal kamu tahu ya, bos ini hotelnya bagus banget. Iya, dia nggak cerita, Put, kalau dia punya segalanya, Put. Kalau aku jadi kamu ya aku mau dong menikah sama orang ini, nggak dihina. Karena kamu karyawan aku, mulai hari ini juga kamu gak usah kerja di hotel lagi. Ya? Hah? Vira, kamu harus tanggung jawab ya. Diam, bisa diam nggak? Ya, Mas Tempe, kita nikah nanti sore. Mbak, tolong restuin aku ya, Mbak, please. Mas Tempe, aku sebagai kakaknya Vira minta maaf ya kalau aku udah mandang kamu tuh dari fisik, ternyata kamu lebih mapan daripada Mas Baim. jangan bos. Mendingan sama aku aja bos, aku baik loh. Tuh, Kamu kan, sudah aku Mbak. pecat. Pergi dari sini, pergi. Ini semua gara-gara kamu Pergi. ya Vira. Tanggung jawab kamu Vir. Mbak, bantuin dong, Mbak. Mas, tolonglah Mas. Aku udah nyetujuin kalian kok. Kalau mau diacarain sekarang nggak apa-apa. Gak usah nanti sore, sekarang aja. Baim, sini Im. Aku gak habis pikir ya Im sama kamu Im. Ada apa doh? Kamu udah tak pinjemin uang, malah kamu gunain buat kejahatan Im. Sekarang aku gak mau tahu ya, kembaliin motor aku. Apa nggak bisa nanti sore aja ya doh? Kamu tahu gak Im, siapa orang cacat ini yang udah kamu bully? Gak tahu doh. Ini bos hotel aku Im. Berarti bos kita dong. Kita, kamu belum nentu habis ini diterima di hotel Bos Tempe. Sekarang uang yang aku pinjemin mana? Mbak, uangnya mana? Loh, kok kamu minta lagi? Ya kan uangnya Pak Edo ini. Gimana sih? Im, Udah dikasih, diminta lagi. mending sekarang kamu pergi aja Im. Edo, Ya bos. kamu kesini bawa mobil. Iya, Di mana mobil kamu? itu di sebelah. Ya udah, aku anterin ambil mobil ya. Baik bos. Mobil Mercy aku parkirin di depan masjid sana. Yuk. Mas Tempe, aku ikut ya, Mas. Mas, tunggu aja di sini, Mas. No. Mas, tunggu aja. Dek. Mbak, semuanya tuh gara-gara kamu ya, Mbak. Aku putus sama pacar aku, Mbak. Itu kita udah pacaran udah lama banget, Mbak. Ya, Mbak lakuin ini semua demi kebaikan kamu.